Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam pengajian hadis Arba'in Nawawi. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-11, Al-Hadi Ashar. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli silsilah. Syai'ulillahi lamul Fatihah. Ya ganam dia. Hadrati Al-Fatihah. Ya ganam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis Al-Hadi Asyara kang kaping 11. Iku an Abi Muhammad ibn al-Hasan an Abi Muhammadil Hasan bin Ali Muhammadinil Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi putune Kanjeng Nabi Hasan, Sayyid Hasan, cucunya Nabi. Waroihanihi lan dadi pengambungi Kanjeng Nabi radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Hasan lan Abi Thalib. Hasan lan Ali bin Abi Thalib. Hasan lan Ali bin Abi Thalib. Qala dawuh sapa Abi Muhammad Hasan. Dawe mengkene hafiztu apal sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupane mengkene dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawu ngriayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala sapa At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis hadal hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus sahihun tur kang sahih. Dak tinggala sapa sira ma ing perkara yari buka kang mang-mangaken apa ma ing sira. Yari buka kang mang-mangaken apa ma ing sira. Yari buka kang meragukan apa ma ing sira ilama maring perkara la yari buka kang ora mang-mangaken atau ora meragukan apa ma ka ing sira. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dak ma yasyukku atau dak ma la roiba fihi. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggallah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Hasan, cucunya Kanjeng Nabi, Sayyid Hasan, sibtin Nabi, cucu ya. Jadi Sayyid Hasan saya hafal sekali. Nabi pernah berkata bahwa dak yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggallah apa yang meragukan dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Ini katanya masih berhubungan dengan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Jadi hadis yang kemarin itu, halal itu jelas, haram juga jelas. Di antara keduanya, irisan di antara keduanya, antara halal dan haram itu ada umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi di antara keduanya ada
subhat, ada barang subhat. Ada barang yang remang-remang, gray area, atau barang yang masih abu-abu. Tidak jelas halalnya, juga tidak jelas haramnya. Maka dari itu kuncinya adalah dak yaribuk, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Patokannya apa? Patokannya di sini dalilun annal muttaqi yanbaghi lahu alla ya'kula al-mal alladzi fihi syubhah. Sebagai dalil, sebagai petunjuk bahwa orang yang bertakwa sebaiknya tidak memakan makanan yang masih subhat, masih remang-remang, masih abu-abu, apakah barang ini halal ataukah barang ini haram. Ai i'dil ma la yaribuk ila ma la yaribuk, ai i'dil ila ma raiba fihi minat ta'am alladzi yatma'innu bihi al-qalb wa taskunu ilahi an-nafs. Jadi beralih ke sesuatu yang membuat hati kita tenang, tidak ragu. Jadi ukurannya, makanya ada yang mengatakan bahwa ukuran barang itu halal atau haram, kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah atau yang tidak dilarang oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah, itu kembali kepada hati nurani kita. Istafti kolbak, bertanyalah kepada hati kita, nyaman nggak? Kalau hati kita merasa nyaman, bisa kemungkinan besarnya bahwa itu sesuatu yang boleh. Jadi misalnya kalau kita masih ragu, kalau misalnya tidak ragu, ya nggak usah ditanyakan ke hati. Oh ini halal, ini yakin aja. Tapi kalau misalnya kita ragu, ini kira-kira yang begini boleh atau enggak ya? Boleh atau enggak? Coba kita rasakan di dalam hati kita. Apakah taskunu ilaiha? Apakah hati kita merasa tenang? Tatmain au taskun? Hati kita merasa tenang atau tidak merasa? Kalau merasa tenang berarti teruskan. Kalau tidak, nah barang subhat ini barang yang masih meragukan. Dibilang halal ya tidak 100%, di barang haram juga tidak 100%. Jadi masih ada kemungkinan ke haramnya, juga masih ada kemungkinan ke halalnya. Maka dak yari kuncinya cari aman. Dak malayaribuk ila malayaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan dan beralihlah ke yang tidak meragukan. Dalam kaidah fikihnya apa? Asyak al yakin la yuzalu bisyak. Itu kaidahnya. Yakin itu tidak bisa diruntuhkan dengan keraguan-raguan. Al-yakin la yuzalu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diruntuhkan. Keyakinan itu tidak bisa diruntuhkan oleh keraguan-raguan. Biasanya para ulama memberikan contoh misalnya di dalam sholat. Ketika kita sholat, kita ragu. Saya ini berada di rokaat pertama atau rokaat kedua? Pertama atau kedua? Maka carilah yang yakin. Yang yakin apa? Yang paling sedikit. Kalau satu atau dua itu kan pasti yang kemungkinan kan yang sudah kan satu. Yang meragukannya adalah yang dua. Makanya kalau kita sholat kemudian kita ragu di dalam tadi saya rokaat ketiga atau rokaat kedua ya berarti ambil yang paling sedikit. Itu contoh al yakin la yuzalu bisyak, atau dalam hadis Nabi yang lain yang yaitu dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dan beralihlah yang tidak meragukan.
Ini dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Terutama dalam persoalan-persoalan keagamaan. Keputusan apapun dalam hidup Anda harus yakin bahwa Anda mengambil keputusan yang tepat. Jangan ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu. Anda punya dua pilihan, apapun, maka ambillah pilihan yang tidak meragukan Anda. Yang merasa hati Anda tenang, merasa hati Anda nyaman. Singkirkan yang meragukan. Tuh. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Istikhoro itu begitu, istikhoro itu. Memilih itu. Dipilihkan mana yang, ya cari aja yang yakin. Karena keyakinan itu akan membentuk pola pikir kita ke depan. Sebuah keputusan yang tepat akan menghasilkan jalan yang tepat pula. Tapi keputusan yang tidak tepat itu akan menghancurkan. Itu dia. Ma la yaribuk ila ma yaribuk. Al-hadisus tsani asyar. Al-hadisu tawi hadis tsani asyar. Kemudian hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala dawuh, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh mengkenen, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsu hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadza. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islame buang awak-awakan tarkuhu utawi tinggal opo mar'i, tarkuhu utawi tinggal opo mar'i ma ing perkara layak nihi kang ora manfaati opo ma ing mar'i, layak nihi kang ora manfaati opo ma ing mar'i. Hadisun hasanun. Hadisun ay hadza iku hadisun hadis hasanun kang bagus. Rawu ngriwayataken hu ing hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa ghairuhu lan Tirmidzi, wa ghairuhu utawi liyane hadis iku hakaza iki hadis. Wa ghairuhu hakaza. Wa ghairuhu lan utawi liyane Tirmidzi iku hadza iki hadis. Jadi begini. Ini hadis yang ke-12. Sebetulnya kalau kita sambung-sambungkan dengan hadis sebelumnya, da' ma la yaribuk ila ma la yaribuk, ini juga masih ada hubungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islamnya seseorang, sebaik-baik Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Jadi ukuran kualitas kalau ibadah kita, kalau agama kita, kalau beragama kita mau memiliki kualitas yang bagus, yang baik, maka tinggalkanlah perkara yang tidak bermanfaat. Apa perkara yang tidak bermanfaat itu? Ya yang tidak punya manfaat apa-apa, baik manfaat agama maupun manfaat-manfaat yang lain. Tarkuhu malaya nihi. Jadi meninggalkan apa yang tidak bermanfaat.
Contohnya main game misalnya. Main game. Iya, PUBG ya. Game online. Itu kan tidak bermanfaat itu. Hanya membuang-buang waktu. Hanya untuk kesenang-senangan saja. Itu ya, tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi bermain-main itu kalau hanya sekedar untuk hiburan sebentar, itu ya mungkin relaksasi ya, relaksasi untuk itu ya mungkin bisa bisa ditoleransi lah. Tapi kalau sudah berjam-jam dan bahkan melalaikan sholat, melalaikan apa, ya itu tidak bermanfaat. Lebih baik kita bermanfaat dengan membaca buku ataupun yang lainnya. Jadi banyak hal lah, tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Itu saja. Nanti besok kita. Sekian, mohon maaf. Semoga bermanfaat, selamat berbuka puasa, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.